Selamat datang di Pauta ID, ruang cerita manuver kata. Halo para Pauta. Hai. Kali ini kita masuk ke segmen ruang podcast. Nah, kali ini kita bakal bahas hal yang menarik banget dari sisi gelapnya Dani Prayoga. Gelap gue. Sebenarnya bukan sisi gelap sih, lebih ke apa sih prestasi nih orang gitu. Jadi langsung aja selamat datang Dani Prayoga. Walaupun dia juga social distancing. Ini Oh, iya. aja deh. Oh ya, walaupun dia juga kru Pauta, tapi kita bakal bahas di sini dari segi prestasi Dani Prayoga ini. Atau gue sama lu Dudung aja ya? Boleh. Dudung. Dan gue adalah Iit. Oke? Oke, untuk first time, gue pengen kenal dong sama lo. Gue udah kenal sih, tapi untuk para Pauta. Oke, para Pauta. Hai para Pauta, kenalin aku Dani Prayoga. Sekarang mahasiswa Fast Track Ilmu Komunikasi UNAN 2016-2019. Kesibukanku sekarang yang nyusun skripsi. Sekarang udah semester 9 di S1, semester 3 di S2. Mungkin itu aja cukup ya? Oh ya, cukup. Gini sih, gue pengen nanya masalah fast track. Jadi ini penting banget untuk orang yang pengen lanjutin S2. Bener. Tapi dari kuliah S1, dia udah kuliah S2 juga gitu, barengan. Sebelum bahas itu, fast track itu apa sih gitu? Oke, jadi Fast Track itu program terbaru dari Universitas Andalas terkhusus di FISIP yang beberapa fakultas lain udah jalan beberapa tahun yang lalu, tapi di FISIP gua angkatan pertama. Oke. Jadi Fast Track itu kita kuliah S1 belum kelar, tapi lo boleh nyambung ke S2 dengan syarat ketentuan, ada syarat ketentuannya kayak gitu. Dan itu mulainya ketika lo masuk semester 7. Jadi semester 7 di S1 akan jadi semester 1 di S2. Jadi udah barengan, sejalan. Berarti mulainya dari semester 7 Nah, semester 7. berarti kan udah pasti ketika lo lagi kuliah S1, lo juga lanjutin studi S2. Ya. Tapi sebelum semester 7, cara lu gabung nih, maksudnya kayak gue S1 apakah dari semester 1 lu udah tergabung di fast track ini? Oh enggak, jadi gue baru dapat informasi waktu itu transisi semester 6 ke 7. Waktu itu gue lagi KKN Semester 6 ke 7. berarti itu semester 6 lu tahu informasi itu? Iya. Berarti dengan ya kurang dari mepet banget ya? Iya. Dan lu semester 7 udah mulai kuliah? Iya. Jadi persiapan hal itu gimana? Bisa. Sebelumnya lu tahu informasi bahwa oh ini ada fast track, gue harus nyoba gitu. Gue tahu informasi fast track ini dari dosen pembimbing akademik. Jadi gue dikasih informasi bahwa ini ada program terbaru dari FISIP nih, ada namanya fast track. Jadi kamu S1 langsung S2. Sekalipun kamu belum selesai S1, ada syaratnya ya kayak bahasa Inggris lo ya minimal bisa lah 4,5 TOEFL kayak gitu. Kemudian lo udah punya judul, lo siap secara kemampuan sama ekonomi, karena kita bayar kalau nggak dapat beasiswa kurang lebih 9 juta, tapi kalau dapat 4,5 50% potongan. Berarti lu dapat tahu informasi ini dari dosen. Dari dosen. Berarti kalau secara langsung dosen itu milih orang-orang yang kayak oh ini anak nih bisa nih, atau benar-benar ada pengumuman segala gamblang kayak ini fast track untuk lu mahasiswa FISIP, yuk gabung fast track, atau untuk orang tertentu yang boleh gabung? Sebenarnya lebih ke umum sih, tapi jujur gue lebih dapat duluan. Nggak tahu. Umum maksudnya umum kayak nggak ada bakal di-share di grup. bakal di-share di grup. Oh tapi sebelum itu lu udah tahu? Gue udah tahu dulu. Dan lu udah daftar dan segala macam? Belum. Belum. Gue butuh pertimbangan dulu dong. Gue butuh Oke. persiapan dulu. Gue tanya orang tua dulu. Nah ketika gue udah deal dan orang tua gue support, baru gue daftar. Apa yang bikin lu percaya bahwa untuk persiapan aja menurut gue dari semester 6 sampai semester 7 itu mepet banget? Banget. Itu mungkin 5 bulanan deh gitu? Nggak, kurang malah 4 bulan? Deket KKN gitu loh. Oke. Lu rasa KKN? KKN banget. Paling kencang 2 bulan deh. 2 bulan. Persiapan lu berarti untuk bahan-bahan dan segala macamnya? Iya, 2 bulan kurang itu? lebih 2 bulan. Dan udah bahan lu udah masuk? Berarti udah diterima dan segala macam? Iya. Semester 7 nya langsung kuliah? Langsung kuliah. Oke. Kebayang gak sih? Abis KKN lo ngerasain terjun ke masyarakat, terus tiba-tiba lo dipaparkan dengan kuliah S2. Apa yang bikin tertarik lu bahwa kayak ya gue S1 aja belum kelar loh cuy, sedangkan gue kayak gue kelar S1 alhamdulillah lah. Lu S1 aja belum kelar pengen coba S2 yang ya notabene semester 7 lu masih bakal ada yang ngurus skripsi dan segala macamnya. Semester 7 lu kuliah S2. Oke. Yang bikin gua
pengen banget kuliah S2. Jadi emang sebelumnya gue pengen kuliah S2, tapi memang jujur gue pengen kuliah di luar Pulau Jawa. Udah ada ancang-ancang. Udah, gue pengen luar Pulau Jawa berarti? di luar, sorry. Maksud gue kayak di Pulau Jawa atau di luar negeri kayak gitu loh. Kirain di luar Pulau Jawa udah di Sumatera di luar Pulau Jawa ya. Oke. Enggak, sorry. Jadi yang kayak kalau nggak di Pulau Jawa ya di luar negeri lah gitu. Minimal Malaysia. Tapi gue mikir lagi, kalau gue ngambil S2, gue butuh prepare yang jauh lebih panjang. Bahkan setahun gue nggak yakin itu bisa. Karena jujur kalau buat S2 di luar itu kayak butuh esai, lo butuh TOEFL yang 500, lo butuh rekomendasi dari apalah pokoknya banyak rentetan kayak gitu. Tapi sebelumnya udah ada ancang-ancang kan? Ada sih, gue prepare juga. Tapi ya harus kelar S1 dulu dong kayak gitu. Tapi ini ini menurut gue kesempatan banget buat gue belum kelar S1 tapi gue udah bisa ngerasain kuliah S2. Kayak gitu aja. Jadi why not dengan harga yang juga murah. Kalau lo pikir kuliah di luar sana, karena kalau S2 kebanyakan nggak sistem UKT lagi, sistemnya kayak pukul rata. Oh di S2 itu udah amat yang macam. Tapi kalau ketika lo udah pengen kuliah S2, lo harus siap tuh dari segi ekonomi. Iya. Oke, pertanyaan gue masalah biaya. Ini kan ada program dari UNAN untuk fast track. Iya benar. Ini bisa dikatakan beasiswa kah atau sebagainya macamnya? Karena dia ngasih informasi ke mahasiswa S1, yuk coba fast track dan sebagainya macamnya. Masalah keuangannya sebagainya macamnya ini bisa dikatakan beasiswa atau program yang seperti apa sih gitu? Gue masih bingung. Di satu sisi gue cuma bisa bilang program. Cuma program fast track namanya. Namanya? Bisa dibilang beasiswa kalau lo jadi gini, ada tips juga dari dosen gue kalau sekarang ada nama beasiswa unggulan. Nah jadi ini fast track enggak? Fast track gini ceritanya, gue ceritain dulu. Lo jalan fast track nih. Fast track ini kan gue belum bayar. Gue bayarnya ketika semester 4. Ketika gue udah kelar S1. Lu sekarang udah jalan 3 semester. Iya. Itu belum bayar sama sekali. Belum. Gue bayarnya ketika gue udah resmi masuk ke portal S2. Nah, setelah lo tamat S1, mau nyambung S2 dengan universitas yang sama, lo ada kesempatan buat ambil beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini caranya lo harus dapat rekomendasi dari salah satu dosen doktor untuk terjun untuk dapat beasiswa unggulan dari kuliah fast track tadi. Jadi lo dapat potongan 50%. Itu makanya gue bilang kalau nggak 9 juta, gue mungkin bayar 4,5. Kenapa gue bilang karena gue belum pasti. Belum pasti di sini kayak belum pasti S2 lu bakal jalan dengan lancar. Lu udah kuliah semester 3, udah 3 semester loh. Belum pasti dalam tanda kutip apa nih? Gua harus nyelesain semester 9 ini. Baru bisa jalan fast track. Dan lu udah jalan kan sebenarnya? Udah, gua nunggu sidang sih, tapi gua optimis juga sih gua bisa. Nunggu sidang untuk ngelarin skripsi D1. Dan lu udah jalan di S2 di 3 semester. Iya. Amit-amit nih lu nggak kelar nih sampai semester 9. Berarti S2 lu hangus. Berarti itu risiko yang bakal terjadi ketika lu udah jalan fast track. Ya, amit-amit deh, lu nggak nyampe sampai semester 9, semester 10 3 semester? Hangus. Kuliah lu belum bayar loh? Nggak apa-apa. Berarti itu nggak bayar? Berarti lu bakal dapat ilmu langsung gitu? Dapat ilmu yang cuma ruginya gua nggak bisa lanjutin bener-bener S2. Berarti rugi banget dong, ketika lu udah 3 semester, ini tuh tinggal ngurus S2, tesis dan segala macam udah kelar gitu. Berarti menurut gue pribadi, ketika orang yang udah fast track, dia S1 bisa ngelarin S1 langsung S2, orang yang kayak ya harus prepare terhadap dirinya lebih lagi kan, punya effort yang lebih lagi. Kalau main-main doang, sia-sia. Takutnya sia-sia. Sebenarnya prepare lo cuma fokus ke S1 aja dulu gitu. Di S2 lo karena gini, prinsipnya gini, kalau lo udah kelar S1 dengan 9 semester, S2 lo mau semester 5, 6, 7, 8, it's okay. Masih aman aja ya? Berarti permasalahannya di S1 ini? S1, lo harus kelar di semester 9. Sanksinya itu, sanksinya resikonya gede banget gitu? Iya. Gitu. Tapi pertanyaan gue masalah gimana sih rasanya kuliah S1? Lu juga kuliah di S2 gitu? Apa sih perbedaan rasanya dulu deh? Dan lu bakal bahas perbedaannya gitu. Di S1 gue lebih banyak teori. Praktek juga ada, tapi beberapa mata kuliah memang fokus ke kayak public speaking, gue teori praktek. Terus kayak manajemen event, gue bikin I.O. gitu kan. Nah, kalau yang di S2 memang kebanyakan teori. Kita dalam banget.
bahas satu teori itu bisa jadi satu pertemuan dan kita kulik sampai dalam, dan referensinya itu bedanya gitu. Kalau di S2 referensi lo ada yang nasional, ada internasional. Tapi kalau S1 kan nggak apa-apa, nasional aja kayak gitu. Jurnal atau artikel-artikel udah bisa. Tapi kalau S2 kebanyakan internasional tuh harus ada. Harus ada Iya. dalam pembahasan teori itu tadi. Teorika, makalah atau apa segala macam. Secara basic berarti perbandingannya lebih ke teori dan lu dalamin lagi teori di S2. Iya. Cuman itu doang. Dari segi perkuliahannya. Lebih spesifik. Kayak gua kayaknya lebih milih ke manajemen komunikasi gitu. Oke, di bagian S2 Iya. manajemen komunikasi pembahasan gimana? Lebih fokus ke kayak komunikasi pariwisata. Gua ambil mata kuliah itu, terus kayak manajemen komunikasi media dan budaya kayak gitu. Lebih fokus ke belakang layar dan kajian-kajian yang emang lebih ke praktikal untuk manajemen komunikasi. Oke, berarti ya lebih teori lebih dalam. Lebih teori lebih dalam. Apa sih plus minusnya ketika lu gabung di mahasiswa fast track ini? Lu tergabung di mahasiswa fast track, menurut gue itu plus doang sih gitu. Ada nggak sih minus menurut lu gitu? Minusnya apa ya? Ya shock juga kadang karena karena gue mikirnya gini loh, kelar S1 gue S2. Oke. Belum ada kepikiran fast track. Fast track itu gue taunya waktu yang Di semester 6 Iya. Dan di awal gue shock. Wah, gue ketemu sama orang yang lebih dewasa dari gue ketemu orang-orang yang udah di dunia praktisi kayak gitu. Gue yang baru banget nyemplung di S2, gue belum ada persiapan. Karena kadang mereka yang S2 itu kebanyakan udah punya judul kayak gitu. Maksudnya judul dari kamu? Ada yang S2 itu dapat beasiswa dari Kominfo. Oke. Ada yang dapat dari KPU. Oke. Ada yang dapat dari kantornya. Berarti rata-rata orang yang tergabung di S2 fast track lu gabung ini orang beasiswa juga? Prepare banget. Oke, udah prepare karena persiapannya udah jauh-jauh hari pasti. Karena dari Kominfo dan sebagainya. Iya. Dia mempreparekan untuk pekerjaannya yang lebih jauh lagi kan. Benar. Sedangkan satu, ya gue coba deh dan lulus gitu doang kalau gue juga, ya kan? Untungnya juga setelah gue dapat pencerahan, ternyata penelitian gue tuh boleh linear dengan S1. Jadi gue kayak cuma nambah variabel atau mungkin lebih dalam lagi kajian gue tentang Jadi lu kaitkan aja. Iya. Oke. Asik banget ya kalau ngeliat seperti skills gitu ya. Bisa dibilang kalau gue kelar S1, 50% gue terbantu kayak gitu. Oke. S2 gue. S2. Dan gue pengen nanya, ketika lu kuliah S1, ini gue sering kaitkan ini sih kayak menurut gue S1 aja menurut gue pribadi ya, ngelarin tugas akhir, skripsi itu udah cukup ribet ya. Tantangan sebagai lu mahasiswa S1 yang mencoba kuliah di S2 gitu. Tantangan seperti apa? Yang menurut gue pribadi tantangan dengan skripsi gue yang ini tantangan terberat selama kuliah. Sedangkan lu sudah nyoba S2 dan lu udah jalanin tesis lu kan? Iya, tantangannya seperti apa yang lu rasain? Oke. Sebenarnya kalau buat ngerjain masalah-masalah ini kan salah satu masalah ya, kita nggak bisa pungkiri itu juga masalah step by step kita dalam hidup, skripsi ataupun tesis. Gue pribadi masalahnya adalah buat ngadep laptop. Kendala gue kalau udah kerja sebenarnya kelar, maksudnya bisa maksimal. Tapi niat buat ke depan laptop itu yang jadi tantangan bagi gue. Bukan laptop doang? Iya, kayak ngadep laptop. Kalau nggak jalan ya udah bakal ya mungkin itu permasalahan setiap mahasiswa nggak sih menurut gue gitu, kayak tinggal buka doang sih sebenarnya, kalau lu nggak mencoba nggak bakal jalan. Gitu sih. Jadi kalau gue udah buka laptop juga nggak mau jalan. Karena juga kita gitu nggak bisa pungkiri kayak handphone ntar ada yang feed terbaru dia posting apa, YouTube, itu nggak bisa habis dong. WhatsApp atau apalah segala macam ya, jadi gangguan sebenarnya. Dan itu nggak bisa habis ya. Oke sih. Apa sih motivasi lu untuk sejauh ini masih ya lu S1 gimana? Gua sekarang terkendala di pengujian plagiarisme aja. Setelah itu insya Allah gue bisa sidang dalam bulan ini, target gue karena anyway tanggal 3 Oktober wisuda kan. Oke. Dan lu bakal ngesan itu? Oke. Terus kelar wisuda tapi lu fokus ke S2 dulu. Motivasi lu untuk melanjutin fast track ini sampai S2 apa sih gitu? Iya. Kelar itu doang, ya udah gitu doang ya. Enggak sih, pertama ya ini kita luruskan semua ya, kayaknya S2 proses jenjang pendidikan nggak bisa kita pungkiri, kita cuma buat gali ilmu. Karena nggak ada jaminan ketika lo S2 lo pasti kerja. Oh ya. S1 pun gitu juga. Percaya nggak? Iya, gue percaya sih. S2 kayak
pendidikan tuh nggak ngejamin tapi itu punya modal sendiri. Gue percaya itu. Nah, gue fokus ke S2. Kenapa gue masih fokus? Itu sebagai salah satu proses gue buat menaikkan ilmu gue, harkat martabat orang tua gue dengan ya kita di sosial kita secara langsung kayak gengsi gengsi udah gue S2 ya udah orang tua gue ketika kan gibah sih tapi kayak ngobrol gitu juga sih. Duduk sekarang udah S2 cuy kerja urusan belakang dulu tapi ketika lu ngomong S2 nggak ada jaminan untuk masuk kerja apa bakal lu lakuin ketika lu udah kelar S1 dan S2? Ya udah jelas kerja dong, cari kerja. Oke, cari kerja itu dong. Planning yang lebih signifikannya kayak kerja kemana? Sekarang dengan titel gue S2 cuy. Gue S2 dengan waktu 5 tahun doang dan itu udah merangkap. Oke. Ada dua hal yang pengen gue kejar sih kalau setelah tamat S2. Yang pertama gue memang pengen jadi dosen. Gue pengen jadi dosen ya. Makanya kayak S2 ini salah satu standar buat lo jadi dosen ya kan. Nah, jadi dosen. Yang kedua gue juga pengen buka usaha. Yang memang sebenarnya nggak ada kaitannya sama pendidikan nggak sih? Iya kan? Gue nggak tamat dan sebagai macamnya intinya niat karena wirausaha itu lebih ke pengalaman lo, ya kayak gitu. Tapi gue juga punya mimpi buat buka wirausaha karena itu salah satu cara gue buat buka lapangan kerja. Ya nggak sih? Itu salah satu cara. Keinginan lo bahwa kayak ketika gue buka lapangan kerjaan, gue punya dampak yang banyak ya untuk orang lain. Gokil. Berarti untuk jadi dosen, gue belum paham sih. Misalnya kayak ketika lu S2, ada nggak sih kayak terikatnya dari program fast track ini? Ketika lu udah S2, yaudahlah lu langsung jadi dosen dan segala macam gitu. Nggak bisa dibilang terikat dan langsung. Gue juga harus melalui tahap-tahap yang orang lain lalui, kayak apply. Gue harus siapin bahan. Tapi gue kayak GR sih jadinya takutnya kayak kebanyakan ini bocoran nih buat kalian semua. Di UNAN itu kayak sivitas akademiknya biasanya dari UNAN juga. Kebanyakan kayak gitu. Itu ya kayak enggak poin dong buat gue dari UNAN. Itu bisa ya lancar lah. Karena lu jaya dan keinginan lu jadi dosen. Tapi gue harus tetap ngelakuin tahap-tahap yang orang lain lakuin, kayak apply ke ketua jurusan atau mungkin ke dekanat. Gue jadi asisten dosen dulu, gue jadi dosen kontrak dulu, gue jadi dosen LB atau ya tahap-tahap itu gue lakuin karena gue harus CPNS juga kalau mau benar-benar jadi dosen. Gitu. Keinginan terbesar lo mungkin gue bahas tadi S2, gue kerja jadi dosen, buka usaha. Selain itu ada nggak sih keinginan terbesar dalam hidup lo ketika gue sebagai mahasiswa, sebagai anak muda di Indonesia, apa sih yang bakal lo lakuin untuk diri sendiri dan orang banyak nih di Indonesia? Bicara soal lo kuliah S1, S2, dan salah satu tujuan lo atau planning lo adalah menjadi seorang wirausaha, dosen. Dan tujuan lo tadi kan berwirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Terlepas dari itu, gue pengen nanya, apa sih keinginan terbesar lo ketika gue udah di Praga, udah kelar S2, udah buka usaha? Keinginan terbesar lo untuk lo sebagai anak muda, untuk dampaknya, gue bisa katakan untuk Indonesia lo gitu. Berat sih. Apa? Tapi ya kayak di awal tuh gue pengennya kayak berguna bagi banyak orang ya. Tapi ya kalau buat Indonesia, jujur gue belum kepikiran. Belum. Karena itu nggak gampang. Ya mungkin gue lebih bergerak di bidang pendidikan, kayak jadi dosen itu luar biasa loh. Secara langsung tuh ada dampaknya sebenarnya. Banget. Berapa kelas yang lo ajar, ke depan mereka jadi apa. Apalagi itu sukses mereka, wow banget. Suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang dosen. Pertanyaan gue, ketika keinginan terbesar lo, ketakutan seorang Dadi Prayoga sama kehidupannya. Apa sih ketakutan terbesar lo? Ini bikin kehidupan gue, ya lo takut deh. Iya. Untuk saat ini, yang paling gue takut adalah ketika gue sudah mencapai semua proses, tapi ternyata gue nol. Lu ngerasa nol seperti apa? Kayak gue nggak, kerjaan gue belum dapet, atau mungkin gue masih minta orang tua, atau mungkin ya gue gelisah lah. Secara gue udah menempuh pendidikan yang gue rasa itu step by step gue lalui dengan usaha, dengan doa, dengan biaya, kayak gitu kan. Secara ilmu gue udah ada, tapi
ya goalsnya Nggak tahu gimana lah. harus Nah, gitu. gue ketakutan gue itu sih. Oke. Kayak gue nggak tahu harus ngapain. Oke, siap. Ini pertanyaan seputar S2 tadi kan. Gue pengen ngulik cara untuk orang pengen daftar fast track. Cara gue pengen lakunya yang dengar mana tau. Step by step kali ya. Iya. Gue jelasin. Nah, jadi ketika dia ini udah ada angkatan yang kedua. Anyway. Dan itu udah diterima dan semacam. Udah mulai mereka. Oh, Udah. bulan ini. Iya. Bulan Agustus ya. Agustus bulan lalu. Bulan lalu udah mulai kuliah, oke. Jadi gini, ketika lo udah dapat informasi dengan syarat dan ketentuan, lo pahamin dulu kira-kira lo mampu secara fisik, secara kemampuan atau ekonomi nggak? Kalau rasanya udah Secara mampu, otak juga. ya lo harus hubungin orang tua lo, dapat dukungan nggak? Atau lingkungan lo butuh referensi, ya nggak bisa dipungkiri kayak gue yang udah pernah, mungkin lo bisa tanya ke gue gimana sih perjalanan di S2 kayak gitu. Lo bisa tanya ke orang-orang yang bisa kasih informasi soal itu gitu. Ya udah lo daftar, lengkapin bahan-bahannya, kuliah bener-bener ya udah. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi nggak sesimpel itu juga sih sebenarnya. Tapi ada step by step. Iya. Untuk yang di ini part 2 nih hasilnya kayak lo bagian pertama ketika fast track informasinya lo dapet mepet banget. Ya. Untuk yang gelombang kedua istilahnya kayak tahun kedua Lebih prepare sih. lebih prepare. Iya. Berarti mereka udah dapat informasi Udah. macamnya. Ini misalnya nih mahasiswa baru nih, misalnya lagi dengar kayak, gue pengen S2 dong. Prepare dari sekarang, bagaimana bisa nggak sih? Why not? Nggak ada salahnya selagi itu program ada dan lu lebih matang kayak Oke. gue nggak tahu lo ada fast track kayak gitu. Kalau lo udah dapet informasi soal fast track, setidaknya lo oh iya gue punya rencana buat S2. Planning ke depannya udah gue bakal belajar untuk prepare S2 dan segala macam. Untuk pendaftarannya, ketika gue mahasiswa baru, misalnya andai kata kayak ada orang yang didengar mahasiswa 2020 sekarang mahasiswa pandemi nih gitu. Gue pengen daftar nih S2 dan sebagainya macamnya di fast track. Daftar sekarang nggak? Iya enggak lah. Oh nggak bisa? Dia membuka ini semester 5. Oh, oke. Sorry, semester 7 mulai semester 7 berarti semester 6 mulai buka. Berarti dari semester 1 sampai semester 5 itu adalah fokus kuliah aja. Fokus kuliah dan fase persiapan sih. Benar. Udah mateng gitu. Benar. Oke. Jadi untuk lo kayak yang lagi dengerin podcast atau lagi ngeliat ini, lo harus prepare dari sekarang. Apalagi mahasiswa baru. Tapi mahasiswa lama yang PP 17 semester 17 nggak apa-apa. ya semangat aja.